dengan kanso atau kaleng tersebut masih menempel di leher mereka yang hampir putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Concrackle. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah atau peristiwa yang terjadi di daerah Sumatera Barat, lebih tepatnya di Pariaman. Kisah ini lumayan sensitif, jadi untuk kalian yang menonton video ini saya harapkan lebih bijak menanggapi video ini. Sebelum kita lanjut mengisahkan cerita ini, baiknya kita dan pastinya tidak lupa saya ingatkan, jika kalian suka dengan video saya, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka, peristiwa terbunuhnya beberapa oknum etnis Tionghoa, maaf dengan sangat sadis, dan peristiwa itu disebut dengan peristiwa Kansas 44. Insiden Kansas adalah sebuah peristiwa pembunuhan beberapa etnis Tionghoa di Pariaman karena suatu alasan. Jadi alasannya itu udah pasti, bukan karena tidak ada alasan, bukan karena orang Pariaman itu rasis atau bagaimana, tapi karena suatu alasan yang pasti. Pembunuhan tersebut sangat sadis yang menggunakan kanso. Kanso itu adalah sebuah seng ataupun kaleng yang biasanya itu bekas kaleng roti ataupun kerupuk. Di peristiwa ini yang digunakan kanso adalah bekas kaleng roti. Peristiwa kanso sangat membekas di hati orang Tionghoa khususnya, dan tidak lama setelah kejadian itu berangsur-angsur etnis keturunan Tionghoa pergi dari Pariaman, dan hingga saat ini peristiwa Kansas dipicu karena ketidaksetiaan Cina terhadap pejuang-pejuang pribumi yang saat itu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bermula dari seringnya diketahuinya tempat persembunyian para pejuang-pejuang pribumi oleh tentara Jepang, dan pejuang pribumi banyak dieksekusi di tempat persembunyian mereka, dan rencana yang direncanakan oleh pejuang pribumi selalu diketahui oleh pihak tentara Jepang. Dari keganjilan itu, akhirnya pihak pejuang pribumi mulai cari tahu apa yang terjadi saat itu, dan pada akhirnya pejuang-pejuang pribumi menyuruh anak-anak untuk memata-matai oknum-oknum etnis Tionghoa yang dicurigai. Mulailah anak-anak ini bermain-main di kedai-kedai kopi, di warung-warung, di tempat biasanya tentara Jepang singgah. Dan benar, ternyata cara mereka ini membuahkan hasil. Ternyata selama ini ada beberapa oknum etnis Cina, etnis Tionghoa yang menjadi mata-mata tentara Jepang. Dan pada akhirnya mereka pun diambil atau diciduk pada malam hari oleh pejuang-pejuang pribumi yang tersisa pada saat itu untuk diinterogasi. Dan setelah diinterogasi, ternyata mereka mengakui bahwa mereka selama inilah yang selalu membocorkan tempat persembunyian ataupun rencana yang dibuat oleh pihak pribumi. Mendengar pengakuan mereka, pihak pejuang pribumi semakin marah, mengeksekusi mereka dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan selama ini, yaitu dengan menggorok leher mereka menggunakan kanzo atau seng bekas roti. Setelah dieksekusi, saat menjelang subuh, mayat mereka diletakkan di depan tugu tabui atau simpang tabui, dengan kanzo atau kaleng tersebut masih menempel di leher mereka yang hampir putus. Dan semenjak kejadian itu berangsur-angsur etnis Tionghoa mulai meninggalkan Pariaman karena ketakutan. Bukan karena orang Pariaman itu rasis atau bagaimana, karena pada awalnya etnis Tionghoa ini sangat dihargai. Mereka hidup rukun, bertetangga, bahkan etnis Tionghoa ini mempunyai tempat ibadah sendiri yang dulu terletak di Simpang Tabui, yang sekarang menjadi pertokoan Ali. Bermukim di Kampung Cino, di Jalan SB Alamsah, Kampung Balacan, Kampung Jawa, dan Kampung Pondok. Dan pada akhirnya setelah kejadian tersebut, mereka mulai meninggalkan kota Pariaman dan meninggalkan semua aset-aset atau harta-harta mereka, ditinggalkan begitu saja. Mereka menjual aset-aset mereka dengan harga yang murah dengan orang atau perantara. Karena mereka sudah sangat trauma dengan kejadian tersebut, mereka takut itu akan terjadi kepada mereka. Dan itulah kenapa hingga saat ini di Pariaman tidak ada satupun etnis Tionghoa yang masih tinggal.
bukan karena orang Pariaman itu rasis, bukan karena orang Pariaman itu jahat, tapi karena mereka sendiri tidak setia kepada pejuang pribumi pada saat itu. Cukup sekian cerita dari saya tentang peristiwa Kansas 44. Banyak sekali pelajaran yang kita petik dari cerita ini. Salah satunya adalah bahwa sebuah kepercayaan itu mahal harganya. Apalagi kita adalah seorang pendatang. Sebuah kepercayaan itu sangat mahal dan sangat susah didapatkan. Dan kejadian tersebut terjadi karena ulah mereka sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini.